Sidepod Mercedes hilang kemana? Itu mungkin pertanyaan yang muncul di benak banyak orang saat melihat mobil Mercedes W13 di Bahrain, atau yang beberapa orang sebut sebagai W13B, karena terlihat seperti mobil B-Spec yang benar-benar baru jika dibanding dengan mobil yang dites Mercedes di Barcelona 2 minggu yang lalu. Rasanya deja vu ya, karena 2 minggu yang lalu di tes pramusim pertama, kita dikejutkan Red Bull di hari pertama dengan desain sidepod mereka yang sangat agresif. Dan 2 minggu kemudian, kita tiba di Bahrain untuk tes pramusim 2 dan dikejutkan oleh Mercedes dengan desain sidepod mereka yang hampir gak ada. Kayak, lihat aja, sebetapa kecil inlet yang menerima angin ini. Dan sampai ke belakang pun mobil Mercedes ini juga sangat slim atau tipis. Kalau dibandingin sama mobilnya Ferrari sih, mobil F175 dari Ferrari ini terlihat sangat bagong ya. Namun, apakah tujuan dari desain sidepod Mercedes yang super slim ini? Nah, di sini, gue sendiri nggak memiliki latar belakang di bidang teknik mesin ataupun aerodinamika. Tapi dari hasil pencarian gue ke beberapa berita dari media besar dan beberapa expert di bidang ini, bisa dikonklusikan bahwa 1. Dengan sidepod yang kecil dan masuk ke dalam ini, Mercedes telah memperbanyak area di sisi atas lantai mobil mereka, yang artinya mereka dapat memanfaatkan lebih banyak airflow yang mengalir di sisi atas lantai tersebut. Tim seperti Red Bull dan Aston Martin sebenarnya juga memikirkan hal yang serupa. Namun mereka melakukannya dengan cara memotong bagian bawah dari sidepodnya, atau yang disebut dengan undercutnya. Semakin banyak airflow yang bisa mereka dapat di atas lantai mobil mereka, semakin besar juga downforce yang dihasilkan dengan ground effect. 2. Mobil Mercedes menjadi lebih tidak menghasilkan drag atau hambatan angin. Walaupun menurut beberapa expert teknikal, drag yang dikurangi tidak akan terlalu drastis, tetap saja ini menjadi bonus yang sangat disambut oleh Mercedes. Karena di F1 setiap milidetik itu berharga. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah dengan area masukan angin yang sekecil itu, Mercedes masih dapat mendinginkan mesin mereka dengan baik? Karena konsekuensi dari sidepod yang hampir tidak ada ini adalah menurunnya juga angin segar yang masuk ke dalamnya, yang artinya lebih sedikit pendinginan. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang mereka sedang pelajari di tes kedua di Bahrain ini. Jadi kita pantau aja gimana perkembangannya selama tes pramusim 2 di Bahrain. Dan kalau kalian mau tahu tentang apa yang terjadi di tes Bahrain ini, pastikan kalian subscribe, karena Ngobrol F1 akan menyajikan video rekap tentang poin-poin penting selama testing di Bahrain ini setelah tes pramusim 2 ini selesai. Jadi stay tune aja.